moments later. Perkenalkan, nama saya Reza Agustina dengan NIM 01010582327162. Mata kuliah akuntansi sektor publik. Nama dosen Ibu Rika Henda Safitri. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik yaitu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelola dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya. Akuntansi sektor publik di Indonesia pada berbagai bidang, yaitu akuntansi pemerintah pusat, akuntansi pemerintah daerah, akuntansi tempat beribadah, akuntansi LSM, akuntansi yayasan, akuntansi pendidikan, dan akuntansi kesehatan. Adapun tujuan akuntansi sektor publik yaitu: pertama, memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Yang kedua, memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab secara tepat dan efektif. Program dapat penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bahwa bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Terdapat dua bagian dalam ASP. Yang pertama, akuntansi manajemen sektor publik, yang mempelajari bagaimana membuat informasi akuntansi yang relevan dan handal ditunjukkan pada pimpinan dengan maksud untuk perencanaan dan pengendalian. Dan yang kedua, ada akuntansi keuangan sektor publik, yang mempelajari bagaimana menghasilkan transaksi organisasi sektor publik tersebut dibukukan, sehingga akan menghasilkan laporan keuangan pada periode tertentu bagi organisasi sektor publik. Adapun organisasi sektor publik yaitu organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik dan juga tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya. Adapun karakteristik organisasi sektor publik yaitu organisasi sektor publik bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan tidak mencari keuntungan atau laba sebagai hasil akhirnya. Yang kedua, aktivitas pelayanan publik misalnya bidang bantuan hukum, pendidikan, kesehatan, transportasi publik, dan penyediaan pangan. Yang ketiga, ada sumber pembiayaan dari dana masyarakat, misalnya pungutan pajak, retribusi, laba negara, pendapatan negara, pinjaman pemerintah yang sah dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jenis-jenis organisasi sektor publik dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada instansi pemerintah, yang kedua ada organisasi nirlaba milik, dan ketiga ada organisasi nirlaba milik swasta, misalnya swasta atau rumah sakit swasta. Value of money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 5 elemen utama, yaitu yang pertama ada elemen ekonomi, yang kedua efisiensi, yang ketiga efektivitas, yang keempat keadilan, dan yang kelima pemerataan. Persamaan organisasi sektor publik dan swasta. Yang pertama, kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya, sehingga baik sektor publik maupun swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama di kedua sektor. Keduanya sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian. Penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia yaitu pada era pemerintah Orde Lama sekitar tahun 1950-an, sektor publik berperan besar dalam pembuatan dan strategi pembangunan di Indonesia. Selanjutnya, sumbangan sektor publik dapat digunakan sebagai alat pantau pembangunan nasional dan stabilitas publik. Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat ditandai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memuat kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. PP nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Hukum, PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, PP nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Adapun 4 prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang dirumuskan dalam Undang-Undang Bidang Keuangan Negara, yaitu yang pertama ada akuntabilitas, yang kedua keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah, yang ketiga pemberdayaan manajer profesional, dan yang keempat adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional, dan mandiri.
Apa sih akuntansi sektor publik? Akuntansi sektor publik adalah salah satu ilmu akuntansi yang digunakan dalam perusahaan nirlaba. Dan apakah itu akuntansi pemerintahan? Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Adapun anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut, atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan atau terjadi defisit atau surplus. Adapun fungsi hukum anggaran, yang pertama adalah anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik. Yang kedua, anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan. Yang ketiga, anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum. Yang keempat, anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah. Kegunaan anggaran bagi lembaga negara dan jenis anggarannya. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk: 1. Pengendalian legislatif terhadap eksekutif. Yang kedua, pengendalian eksekutif terhadap bawahannya. Adapun jenis anggarannya yaitu: yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang kedua, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. APBN dan fungsi APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun fungsi APBN yaitu fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. APBD dan struktur APBD. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah atau DPRD dan ditetapkan dengan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai atas beban APBD. Struktur APBD yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, surplus atau defisit, dan pembiayaan daerah. APBN dan fungsi APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun fungsi APBN yaitu fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. APBD dan struktur APBD. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah atau DPRD dan ditetapkan dengan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai atas beban APBD. Struktur APBD yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, surplus atau defisit, dan pembiayaan daerah. Adapun siklus anggaran penyusunan APBN. Siklus anggaran yaitu 1. Penyusunan, 2. Penetapan, 3. Pelaksanaan, 4. Pengawasan, dan 5. Pertanggungjawaban. Azas penyusunan APBN dan sistem penganggaran. Azas penyusunan APBN yaitu 1. Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. Yang kedua, penghambat atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, penajaman prioritas pembangunan. Yang keempat, mentarik beratkan pada azas-azas undang-undang negara. Adapun sistem penganggaran yaitu 1. Sistem penganggaran tradisional. Yang kedua, sistem penganggaran hasil karya. Yang ketiga, sistem penganggaran akuntabel dan profesional. Adapun siklus pengelolaan keuangan daerah, yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengendalian, yang ketiga perencanaan operasional, yang keempat pelaporan dan umpan balik, yang kelima penganggaran. Adapun laporan keuangan pemerintah yaitu laporan realisasi anggaran, yang kedua neraca, yang ketiga CALK atau catatan atas laporan keuangan, yang keempat laporan arus kas. Laporan keuangan SKPKD, penanggung-jawaban pelaporan keuangan yaitu ada entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Jenis-jenis laporan keuangan yaitu ada neraca, laporan realisasi APBD, catatan atas laporan keuangan, laporan arus kas, dan laporan semester 1 dan prognosis 6 bulan berikutnya. Akuntansi belanja SKPKD. SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Jenis-jenis belanja di SKPKD, yang pertama ada belanja operasional, kedua belanja modal, yang ketiga belanja tidak terduga. Akuntansi pembiayaan kementerian atau lembaga adalah proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan semua transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan, termasuk belanja dan pendapatan yang bersumber dari berbagai jenis pembiayaan. Jenis pembiayaan kementerian atau lembaga yaitu yang pertama ada pembiayaan berbasis anggaran, yang kedua pembiayaan lainnya. Standar akuntansi pemerintah untuk pembiayaan yaitu standar akuntansi pemerintahan. Yang kedua, peraturan yang terkait.
Akuntansi pembiayaan pada SKPKD. Jenis pembiayaan SKPKD yaitu yang pertama pembiayaan berbasis anggaran, yang kedua hibah dan bantuan, yang ketiga pinjaman dan utang. Prinsip dasar akuntansi pembiayaan yaitu satu, transparansi dan akuntabilitas, dua, kebutuhan terhadap standar dan regulasi, yang ketiga pengakuan dan pengukuran yang tepat. Siklus akuntansi pembiayaan SKPKD: 1. Perencanaan anggaran, 2. Pencatatan transaksi, 3. Pelaporan keuangan. Pengendalian dan pengawasan pembiayaan: yang 1. Sistem pengendalian SKPKD, 2. Audit internal dan eksternal, 3. Monitoring dan evaluasi penggunaan dana. Laporan keuangan terkait pembiayaan SKPKD: yang pertama laporan realisasi anggaran, 2. neraca keuangan, 3. laporan arus kas. Adapun yang terakhir, tantangan dalam akuntansi pembiayaan SKPKD itu yang pertama kesulitan dalam pencatatan dan pengakuan pembiayaan, yang kedua pengawasan yang tidak memadai, yang ketiga keterbatasan sumber daya manusia di SKPKD. Terima kasih. Bentar, aku mau senjawa dulu nih. Sekian materi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.